Ambil dari kisah seorang pemuda yang hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah pemuda Yaman yang taat dan patuh kepada orang tua. Beliau ialah Uwais Al-Qarni yang namanya sering disebut-sebut oleh penduduk langit. Al-Qarni yang berarti penghuni langit. Sedari kecilnya, Uwais Al-Qarni menderita penyakit sompak timbul percik-percik putih di seluruh tubuhnya. Uwais Al-Qarni di kesehariannya hidup bersama ibundanya yang buta dan tuli. Uwais Al-Qarni adalah sosok pekerja keras dan pantang menyerah. Beliau untuk mencukupi kesehariannya membantu para tetangga pengembala untuk mencukupi pangan bersama ibundanya. Pada suatu hari, Uwais Al-Qarni dipanggil ibundanya. Seraya ibu berkata, "Wahai Uwais, sesungguhnya ibu sudah tua dan semua amalan telah ibu lakukan kecuali satu, wahai Uwais, dan itu yang sangat ibu inginkan, wahai Uwais. Ibu ingin naik haji, Uwais." Uwais dengan tertunduk terdiam lalu berkata, "Wahai ibunda, semua yang ibunda mau akan aku kabulkan, wahai ibunda." Ibu pun dengan rasa haru dan meneteskan air mata memeluk Uwais Al-Qarni. "Wahai Uwais, terima kasih Uwais, sesungguhnya atas semua pengorbananmu." Dan Uwais Al-Qarni pergi ke suatu tempat seraya berpikir terbenung, bagaimana mungkin dia bisa membawa ibunya dari Yaman ke Mekah tanpa alat sesuatu apapun. Sementara Uwais Al-Qarni bukan orang yang mampu, melainkan orang yang penuh dengan keterbatasan. Akhirnya Uwais berpikir sekeras mungkin dan menemukan jawabannya. Uwais membeli seekor domba yang kecil. Lalu domba itu digendong Uwais naik gunung turun gunung sampai banyak orang yang mengatakan Uwais kurang waras, Uwais gila. Tetapi Uwais tidak menghiraukan semuanya. Uwais cuma memikirkan ibundanya. Tak terasa Uwais Al-Qarni sudah 8 tahun naik gunung turun gunung, sehingga dombanya semakin besar dan besar, dan otot-otot Uwais Al-Qarni semakin kuat. Dan tiba saatnya musim haji datang. Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman naik haji ke Mekah. Akhirnya terjawablah pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang selalu menghina Uwais Al-Qarni. Semua pengorbanan Uwais diberikan kepada ibunda tercintanya. Subhanallah, betapa sayangnya Uwais Al-Qarni kepada ibundanya, sehingga ia rela mengorbankan semuanya demi ibundanya. Ketika tiba di Mekah dan naik haji, Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dan lalu berdoa ibunya, "Ya Allah, semoga hamba-Mu ini masuk surga, wahai Allah." Lalu Uwais berdoa, "Ya Allah, semoga ibundaku masuk surga, ya Allah." Ibunda bertanya kepada Uwais, "Wahai Uwais, kenapa kamu tidak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirimu sendiri?" Uwais berkata, "Wahai ibunda, sesungguhnya cukup ridho-Mu lah yang membawa hamba Allah ini ke surga." Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan Uwais bersama ibunya, dan subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan semua penyakit yang ada di dalam diri Uwais Al-Qarni, dan Allah menyisakan satu titik putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Tibanya
Di rumah Uwais Al-Qarni minta izin kepada ibundanya, "Wahai ibunda, izinkanlah saya pergi ke rumah Rasulullah SAW dan menemui beliau." Ibundanya mengizinkan. Akhirnya Uwais pergi ke rumah Rasulullah SAW. Ketika beliau tiba di rumah Rasulullah, beliau mengucap salam, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Aisyah radhiyallahu anha menjawab. Lalu Uwais bertanya, "Di manakah Rasulullah?" Aisyah menjawab, "Rasulullah SAW sedang berperang dan tidak tahu kapan beliau akan pulang. Entah 1 minggu, entah 2 minggu, atau 1 bulan. Tidak pasti dan tidak tentu Rasulullah kapan pulang." Sehingga Uwais Al-Qarni bingung memilih bertemu dengan Rasulullah SAW, tetapi beliau harus menunggu sampai Rasulullah tiba di rumah. Dan Uwais memikirkan ibunya di rumah yang telah tua dan tidak bisa apa-apa. Akhirnya Uwais memutuskan untuk pulang dan bertemu kepada ibunya. Dan Uwais mengirimkan pesan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai istri Rasulullah, sesungguhnya saya tidak bisa berlama-lama di sini karena saya mempunyai ibu yang sudah tua dan tidak bisa apa-apa. Saya mohon titipkan salam saya kepada Rasulullah SAW." Akhirnya Uwais pamitan dengan Aisyah radhiyallahu anhu lalu pulang ke rumah. Ketika Rasulullah SAW pulang perang, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang Uwais Al-Qarni yang ingin menemui Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, sesungguhnya Uwais Al-Qarni itu adalah nama yang terkenal yang sering disebut-sebut di langit. Beliau adalah pemuda yang sangat taat kepada orang tuanya, sangat taat kepada ibunya." Dijelaskan dalam hadis Sahih Muslim Syarah Nabawi nomor 2542, sebaik-baiknya tabi'in kata Rasulullah adalah Uwais Al-Qarni. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW menceritakan tentang Uwais. Lalu Rasulullah bersabda, "Mintalah pertolongan kepada Uwais Al-Qarni. Minta doalah kepada Uwais Al-Qarni. Karena Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang taat kepada ibunya dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga kepadanya." Bahkan ketika Uwais Al-Qarni meninggal dunia pun banyak sekali yang mengikuti menguburkan beliau. Itu adalah penduduk-penduduk langit yang ikut serta menguburkan Uwais Al-Qarni. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Semoga kita bisa mengambil pelajarannya dan selalu menyayangi orang tua kita. Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenarannya.